Oke, kita mau bahas contoh-contohnya ya. Dalam 1 Yohanes 1 sampai 4. Ini kita perhatikan sintaktik formnya seperti ini. Ya. 1 sampai 3. Lihat. Yang mana akar dan batangnya. Ini ya. Apang ke lomen. Ya kan? Aku mengatakan, announce, report, melaporkan. Nih, apang ke lomen. Aku memberitakan. Ya kan? Nah, tapi kamu lihat di sini subjeknya apa di sini? Aku. Ya, apang kilomen itu first person plural. Kami, sorry ya, bukan aku. Kami. Kami memberitakan. We announce, ya kan? Oke, kelihatan nggak di sini? Nah, itu akar dan batang. Kami memberitakan. Subjek predikatnya di sini, apang kilomen. Tapi kamu lihat, ya, apang kilomen ini tuh mendapat banyak penjelasan atau detail-detail informasi seperti ini. Ya, lalu ada tuh berapa kali tuh? 1, 2, 3, 4, sama ini 5. Ya. Tuh. Aku memberitakan. Nah, lalu di sini apa? Relatif nominatif. Nah, ini jadi ada anak kalimatnya. Memberitakan apa? Inilah dia. Yang. Ya. End up our case. 1. Lalu yang ake komen. Ho eurakamen. Ho ete sameta. Ya, lalu evela lesan. Nah, terakhir ho eurakamen akeo amen. Ya kan? Nah, baru nanti di sini ada kalimat lagi, satu lagi, koinonia estin. He koinonia estin. Nah, ini subjek predikatnya di sini ya. Ini subjeknya, ini predikatnya. Di bawah subjek ada penjelasan lagi kan? Kai he metera. Nah, lalu predikatnya ada meta tu patros kai meta tu io autu Yesus Kristus. Oke. Nah, ayat 1 sampai 3 ini ada 2 klausa atau 2 kalimat. Yang pertama apa? Apanggelomen. Yang kedua koinonia estin. Nah, 2 kalimat itu ya. Oke. Lalu ayat yang keempat ada berapa kalimat? Berapa klausa? 1, yaitu graphomen, ya, emis graphomen. Nah, oke, nanti semester depan kita belajar eksegesis. Nah, kita akan mendalami kitab 1 Yohanes ini. Nanti kita akan bahas sintaksnya semua. Ya, itu kan cuma berapa pasal? 5 ya. 5 pasal, kita pelajari sintaksnya satu-satu. Ya, lalu kita cari spiritual meaning-nya.
Ya, cari spiritual meaning-nya. Ini kan baru lapisan 1 kan, ini baru kulit ini. Nah, kita harus cari the spirit-nya, rohnya. Kalau ibaratnya ini tubuhnya, nah, di balik tubuh itu ada jiwanya atau roh. Nah, tugas eksegesis itu adalah menemukan atau memahami semuanya, tubuh dan rohnya, gitu. Ya, nah lalu setelah itu apa? Tubuh dan roh itu ditemukan ya tadi kita pakai untuk apa namanya? Untuk kita kerjakan dalam menghasilkan apa? Kasih tadi, good work tadi. Ya kan? Nah, itu. Nah, tugas eksegesis adalah tugas di bahasa Yunani ini adalah memahami apa namanya? Sintaksnya. Termasuk di dalamnya bukan hanya tenses saja, tapi ya ada infinitif, ada case-nya, ada tensesnya, ada participe ya participle-nya, semua yang cabang-cabang ini loh. Nah, itu tugas Yunani nih kayak gini. Ini misalnya nih. Metatu patros, metatu iu. Nah, ini kan genitif kan? Nah, ini tugas kita nih memahaminya apa ini. Oke? Nah, lalu cabang-cabangnya apa lagi di sini? Apanggelomen. Nah, ini present. Present apa? Oke? Nah, lalu ada ho and. Nah, ini imperfect. Ya kan? Ini perfect. Ini perfect. Ini auris. Ini auris. Lalu satu lagi perfect. Ini perfect. Nah, harus pahami dah, ini perfect apa ini? Maksudnya apa ini? Oke. Nah, itu kalau yang tenses. Lalu kita lihat di sini. Nah, hina, ekete, koinonian. Ya. Lalu di sini ada toys of tal mois. Oh, ini datif ini. Nah, kembali lagi belajar datif ini apa ini? Ya kan? Lalu di peritu logu genitif. Oke? Ini perfect. Ini juga auris. Nah, lalu kita lihat di sini tensoen akusatif. Ya. Ten ionion akusatif. Proston patera akusatif. Nah, ini semua sudah dipelajari. Gitu. Lalu ayat keempat, nih misalnya ada kata pleromenen, pleromene, ada participle. Nah, ini kita belum belajar participle ya. Nah, gitu. Oke, nah kita mulai ya. Epanggelomen. Coba kalau kita lihat RSI menerjemahkannya apa? Apanggelomen. Hah? RSI terjemahkannya apa di situ? Di ayat keberapa itu? Ayat 2. Hah? Ayat 2 atau ayat 3? Ayat 1 coba kita baca dulu. Apa yang telah ada sejak mula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Ya. Oke. Ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Nah, itu memberitakan di sini justru apanggelomen ini yang menjadi intinya.
Ya, menjadi intinya apa di sini? Kami beritakan kepadamu. Nih. Apanggelomen huminkai, ya kan? Itu di ayat 2 ini yang menjadi intinya. Kami memberitakan kepadamu. Nah, present apa ini? Lihat lagi, ingat lagi present-nya. Present ada berapa macam? Misalnya ada descriptive present atau progressive present, ya kan? Nah, lalu ada present apa lagi? Economic, iteratif, customary, economic, ya. Oke, ini ya. Instantaneous, progressive, iteratif, customary, historical, perfective, konatif atau tendensial, dan visualistik. Nah, kalau di sini apanggelomen, kami memberitakan kepadamu ini apa? Present apa? Hah? Kami memberitakannya kepadamu. Ya, pada saat itu apa? Sedang terjadi, descriptive present, ya. Atau disebut sebagai apa? Progressive present atau descriptive present. RSV terjemahannya apa? Ayat yang keduanya ini. Declare to you, ini dia intinya. Ya, atau proclaim to you. Ya, proclaim to you. Nah, kita lihat lagi whole and. Nah, ini yang adalah apa? Daripada mulanya, FR case. Oke. Diterjemahkan apa itu oleh RSV? Ayat 1. Yang ada pada mulanya atau yang telah ada sejak mula, itu kan LAI kan? RSV, which was from the beginning. Nah, was-nya itu apa itu? Was-nya di situ. N, ya kan? Itu was-nya. Imperfect active third person singular, indikatif. Nah, kalau itu adalah imperfect, berarti apa yang maksudnya imperfect? Imperfect itu tenses yang time-nya apa? Time-nya di waktu lampau. Ada berapa macam imperfect? Ada 5. Apa saja? Progresif, ingressive, iteratif, customary, dan konatif atau voluntary imperfect. Ya kan? Jadi kalau dia disebut sebagai yang sudah ada pada mulanya, dia imperfect. Artinya apa di sini? Hah? Iya, yang progresif di waktu lampau, yang memang kita nggak tahu kapan itu. Imperfect kan gitu ya, yang sudah dilampau tapi kita nggak tahu kapan. Nah, itulah kayak yang pada mulanya lagi, berarti itu di dalam kekekalan. Makanya dipakai imperfect. Oke? Nah, itu seperti kayak descriptive imperfect. Yang ada
FR case pada mulanya. Lalu yang akekoamen. Nah, baru sesuatu yang sejak ada dulu, sejak ada dulu ya, kita nggak tahu kapan mulanya. Ya, dia katakan yang ada sejak pada mulanya, berarti ini tentang kekekalan. Yang kita nggak tahu tuh kapan waktunya gitu loh. Makanya dipakai imperfect. Tapi ternyata ini ho eorakamen. Yang kami, ini first person ya, berarti yang kami lihat. Lihat ya kan? Oh, sorry, akekoamen dulu. Yang kami dengar. Perfect. Oke. Nah, berarti kalau perfect itu gimana itu? Perfect itu maksudnya gimana? Terjadi di masa lampau, tapi berlangsung sampai sekarang. Nah, berarti waktu itu Yohanes dan teman-temannya itu yang ada pada mulanya yang kekal tadi, lalu perfect ini, yang didengar itu perfectnya. Berarti apa? Dari dulu, dari awal sampai sekarang, dia dengar. Ya kan? Seperti Yohanes ini kan, dari awal dia udah bersama dengan Yesus, sejak dia dipanggil ya, jadi murid, sampai sekarang dia dengar. Itu makanya dia pakai perfect. Tapi perfect yang mana ini? Intensive, extensive, aoristic, perfect with the present force, intensive, extensive. Nah, itu perlu perfectnya. Yang perfect apa aja? Intensive, extensive, aoristic, atau present force? Aoristic. Kalau aoristic itu berarti kan pada zaman dulu dengar. Atau ekstensif, berarti ini konsumatif. Konsumatif itu maksudnya apa? Apa bedanya dengan result? Intensif dan ekstensif. Kalau intensif menekankan pada apa? Hasilnya. Kalau konsumatif, selesainya. Ya kan? Yang mana ini? Ada firman zaman dulu sudah ada. Lalu ini yang sudah kami dengar. Hah? Intensif atau ekstensif? Ya dengarnya intensif atau ekstensif? Iya. Berarti apa ini? Kalau konsumatif itu lebih menekankan pada apa? Ini complete-nya, completion-nya. Iya. Kalau ini, kalau perfect, intensifnya, result-nya atau press, iya. Apa? Ada yang eksis ya sejak dari awal mulanya, dan kita tahu itu adalah from the beginning itu adalah pada mulanya adalah firman ya, firman itu ada pada mulanya. Berarti itu firman yang sudah ada kekekalan itu. Nah, sekarang yang telah kami dengar. Hah? Intensif, result-nya gitu. Ya. Jadi kalau ini result, akekoamen, maka ini juga sama. Yang kami lihat juga intensif. Lalu juga ini ada auris ini yang kami pegang dan yang kami raba ya, dan yang kami pegang dan yang kami raba, touch and behold. Yang kami rangkul dan yang kami raba. Nah, ini dia pakai auris ini. Maksudnya apa nih kok pakai auris? Kok nggak pakai perfect? Kalau auris itu apa? Terjadi di masa lampau. Nah, tentu waktu Yohanes memegang dan meraba Tuhan Yesus itu ya sudah selesai pada waktu lampau, karena waktu dia tulis surat ini dia sudah naik ke surga. Jadi auris itu apa? Auris itu sudah selesai di waktu lampau. Ya, apa? Ya, konstanti auris pada waktu itu. Ya.
Atau bisa juga apa? Atau satu lagi itu apa? Epistolari. Kalau kita lihat auris ya. Ada berapa macam auris? Ada 7. Apa saja? Konstatif, ingresif, konsumatif, epistolari, usuristik, genomik, dan gramatik. Ya kan? Nah, yang mana ini yang lebih tepat? Yang kalau RSI terjemahkan apa? Yang kami, yang kami rabah dan yang kami pegang, ya kan? Itu kalau diterjemahkan, we have looked upon and touched with our hands. Yang telah kami lihat atau telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami. Jadi melihat, look upon and touch atau menyentuh, meraba, itu auris. Auris apa? Konstatif pada saat itu ya, simple, selesai. Atau gramatik atau epistolari. Ini kalau epistolari berarti sekolah sekarang nih megangnya. Enggak, ya kan? Jadi ini bukan soal epistolari, tapi ini memang satu fakta sejarah di waktu dulu. Konstatif. Yaitu apa? Peritologu and soes. Yang kami pegang, yang kami lihat dan kami pegang tentang firman hidup atau firman kehidupan. Oke? Jadi auris dua-duanya konstatif. Nah, berikutnya kita bahas yang ho dulu ya. Ho eurakamen kai ake koamen. Ini dua-dua perfect lagi nih. Yang kami lihat dan kami dengar. Nah, melihat dengan tadi behold, satu see, satu behold. Tapi ini auris, kalau yang see perfect. Perfect apa ini? Yang kami lihat dan kami dengar. Ayat yang ketiga ini ya. That which we have seen and heard, ya kan? Perfect apa? Apa? Intensif, ekstensif, auristik, atau perfect with present force. Yang kami lihat dan kami dengar. Lalu kami beritakan kepada kamu juga. Yang mana? Nih, kami beritakan kepada kamu juga. Jadi di ayat yang ketiga ya, kami beritakannya ini ya. That ini, that you may, which we proclaim also to you, ini ya. Oh, tadi bukan di ayat kedua berarti. Bukan di ayat yang pertama ya. Ya. Jadi di ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga ini kata kerja utamanya. Nih, we proclaim also to you. Nah, waktu Yohanes melihat dan mendengar itu risal atau konsumatif. Tadi yang pertama kan ada mendengar dan melihat. Itu risal ya. Lalu ini melihat dan mendengar. Perfect, perfect. Lalu ini perfect
perfect juga. Kenapa kok diulang seperti itu? Ayat 1 dan 3 itu. Jadi apa yang ada sejak mula, yang kami dengar, yang kami lihat, ya kan? Nah, lalu ayat yang ketiga kan diulang lagi. Yang kami lihat dan yang kami dengar. Jadi yang pertama itu adalah kan ada firman sejak mula itu dalam kekekalan. Ya, nah dia karena dia inkarnasi turun ke bumi gitu, hasilnya kami bisa lihat dan dengar. Baru di ayat yang ketiga, apa yang dia sudah dengar dan lihat sampai komplit, baru itulah diberitakan. Jadi yang ketiga apa? Ekstensif. Enggak. Satu, yang pertama firman itu kan dalam kekekalan ya, sejak mula. Lalu kita bisa lihat dan dengar nih, Yohanes bisa lihat dan dengar ini. Ini adalah satu hasil, result, intensif. Baru kan setelah dia bersama dengan Yesus lebih kurang 3 tahun lebih, satu komplit apa yang dia dengar dan lihat jadi komplit kan? Oke, sampai Pentakosta itu kan, sampai Yesus naik ke surga itu. Nah, itu jadi komplit, makanya nanti dia pakai perfect lagi, tapi perfect yang sudah komplit, ekstensif. Nah, setelah komplit, barulah Rasul Yohanes itu mengatakan apa? Beritakan. Jadi pada mulanya itu kan murid-murid masih bingung kan tentang siapa Yesus itu. Ada yang mengatakan dia Nabi Elia, Yeremia, Musa, ya kan? Nah, karena waktu itu memang mereka juga masih belajar gitu. Belum komplit. Oke. Nah, di ayat yang ketiga nih Rasul Yohanes ulangi lagi. Yang kami telah lihat, yang kami sudah dengar, itu baru komplitnya. Baru kami beritakan kepada kamu. Nah, di sini pentingnya belajar perfect. Jadi kita bisa tahu perbedaannya gitu. Ya kan? Jadi kalau kita nggak belajar Yunaninya ya, tensisnya gitu, kita pemahamannya kita jadi nggak apa namanya? Nggak komplit gitulah. Nggak lengkap. Benar nggak? Nah, ada 2 perfect di situ. Tapi satu misal, satu ekstensif. Apa yang benar? Yang ini? Nah, kalian apa? Intensif. Oke. Nah, sekarang yang ini. Sebelum Horakemen itu kita lihat ayat yang kedua ya. Kai he zoe, kita lihat ayat yang kedua. Kai he zoe evanerote. Dan hidup itu manifest, dinyatakan. Auris pasif. Nah, auris itu artinya apa auris itu? Tindakan terjadi di masa lampau, ya kan? Nih, pas. Nah, hidup itu telah dinyatakan atau dimanifestasikan. Auris apa itu? Hah? Konsumatif, ruminatif ya, ingresif, konstatif. Nah, ini lebih tepat apa? Konsumatif. Karena dari awal kan sudah dibuatkan ya kan, sampai nanti puncaknya dinyatakan. Ya, ini namanya apa? Konsumatif knowledge. Siapa yang benar? Jadi kamu salah semua ya? Ini Ginda juga. Oke, berikutnya. Nah, hidup itu dinyatakan dan juga apa?
Eurakamen. Dan ini lagi melihat lagi. Ya, ada berapa itu kata melihat itu? Itu dinyatakan dan kami telah melihatnya. Nah, waktu itu dinyatakan, artinya dia berinkarnasi jadi manusia. Lalu kami telah melihatnya. Waktu melihatnya itu dia pakai apa? Perfect. Nah, ini perfect apa ini? Hasil. Iya. Inkarnasi ya kan? Lalu hasilnya kami lihat. Kalian bikin apa? Perfect apa? Oh, kamu nggak buat? Oh, itu perfect ya? Kok bisa auris? Kalau ini bagaimana Bang bikin apa? Hah? Perfect apa? Apa? Auristic perfect. Oh, oke. Okay. Auristic perfect. Berarti kalau auristic perfect itu melihatnya hanya pada saat itu ya dan selesai. Oke, tapi ini lebih tepat memang risal ya, kayak tadi yang di ayat 1. Ya. Pertama kan dia yang ada pada mulanya. Ya. Coba kita lihat ayat 1 dulu ya. Dia yang ada pada mulanya atau sejak mula. Lalu kami dengar, kami lihat dengan mata kami. Nah, itu hasilnya. Nah, itu diulangi lagi. Kan perfect juga kan? Ayat yang kedua juga perfect ini. Eurakamen. Dan yang kami lihat. Nah, sekarang yang kami lihat itu jadi lebih jelas lagi. Yang tadi pada mulanya, sekarang dinyatakan. Benar nggak? Nah, jadi dia progresif gitu ya. Maksudnya ayat 1 itu kan masih ada pada mulanya. Yang ada, kita lihat ya. Yang ada pada mulanya, the which was from the beginning. Kemudian yang kami dengar dan yang kami lihat dengan mata kami. Nah, baru dia perjelas lagi di ayat kedua. Yang ada pada mulanya itu apa? Dinyatakan sekarang. Nih, evanerote, artinya disingkapkan. Nah, kalau kita pakai bahasa kita tuh kalau di Yohanes 1 itu dijadikan berinkarnasi menjadi daging. Hasilnya kita lihat, oh ini dia Yesus itu. Oke, jadi we have seen Eurakamen itu intensifnya atau result. Lalu satu lagi ini apa? Marturomen, ini kan present. Nah, dia nggak pakai perfect lagi. Ya, nggak perfect lagi yang sudah dilihat dari lampau sampai sekarang kan gitu. Tapi apa ini? Present. Saksikan. Berarti ini apa? Present progresif yang terus menerus yang kami saksikan. Dan kami beritakan. Ayat yang kedua, announce. Berarti ini present progresif. Yaitu firman hidup. Nah, kami beritakan kepada kamu, yang kami lihat, yang kami saksikan, dan kami beritakan firman hidup itu kepadamu. Oke? Ya. Baru di bawah hidup itu ada penjelasan lagi. Yang nih adalah apa? Bersama proston patera, ada sih terjemahkan apa ini? Yang bersama dengan Bapa, ya, dan dinyatakan kepada kami. Eksklusif ini, khusus kepada para murid.
Nah, N ini apa nih? Imperfect apa? Tadi lagi. Imperfect yang sudah sejak kekal itu. Ya kan? Berarti imperfect apa ini? N ini. Hah? Iya. Imperfect yang ini loh. Yang dari sejak mula tadi di ayat 1 tadi. Progresif. Mana tadi? Imperfect. Ada berapa imperfect ini? Progresif, ingressive ya. Yang mana ini? Progresif. Yang dari sejak dulu itu sudah ada. Progresif, imperfect. And ya, yang ada sejak bersama dengan Bapa. Kemudian evanerote. Nah, ini pakai auris. Jadi kalau tadi imperfect kayak beyond the time, imperfect itu kayak beyond the time, di masa lampau kita nggak tahu kapan, tapi auris masuk ke dalam kronos waktu ini. Nah, kayak kemarin kita dengar ada waktu kairos, infinite, waktu kekekalan, tapi ada auris nih, masuk di dalam waktunya manusia. Nah, ini makanya jadi auris. Ya kan? Yang sudah ada sejak kekal bersama dengan Bapa, dan sekarang dinyatakan, ini pakai auris. Dinyatakan itu maksudnya dia berinkarnasi. Auris apa ini? Apa? Dinyatakan kepada kita, konsumatif, oke. Ya, atau konstatif pada satu waktu, titik sejarah boleh. Konstatif juga boleh. Ya, pada satu titik sejarah dia dinyatakan kepada kita. Oke? Paham? Kita lanjut. The he koinonia kais e metera. Nah, baru di situ di ayat yang ketiga, sehingga kayak terjemahkan, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. And our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. Nanti kita bahas ya, kenapa kok ada kaitannya dengan persekutuan ini, koinonia ini. Melihat firman Allah itu, meraba, merasakannya, lalu diberitakan, lalu apa hubungannya dengan persekutuan dengan Bapa? Nah, koinonia lalu ST di sini, ST ini present yang deskriptif ya, meta tu patros bersama dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus ya. Nah, ayat keempat, kai hemes graphomen tauta, dan kami menuliskannya supaya hekara hemon sukacita kami tergenapi. Ya kan? Nah, kalau kita perhatikan ayat yang ketiga tadi, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Ini ya tadi ya. Supaya kita belum bahas yang di atas ya. Kina ini ya. Supaya kamu ekete, ini subjunctive present. Kamu mau peroleh koinonian, persekutuan dengan kami. Ekete ini apa? Present apa? Hah? Kamu peroleh persekutuan, memiliki persekutuan. Ekete. Hah? Supaya kamu atau kalian akan memperoleh gitu. Oke. Kalau RSI terjemahkan apa? So that you may have fellowship. Nah, maka dia pakai subjunctive ya, masih kemungkinan. Present apa? Supaya kamu akan lebih kepada, kalau tendensial berarti apa? Tendensial supaya kamu mau bersekutu ya, bukan mau bersekutu gitu. Supaya kamu akan, ini lebih kepada apa? Iteratif. No. Ini seperti kayak present biasa aja, cuma bentuknya subjunctive. Oke? Descriptive present.
Dan persekutuan kami ini adalah persekutuan bersama dengan Bapa dan anak. Ya. Jadi kenapa kok firman itu diberitakan? Supaya kita bisa bersekutu dengan sang anak. Nah, bersekutu dengan sang anak itu berarti bersekutu dengan Bapa. Lalu bukan hanya beritakan ya secara lisan, tapi juga apa? Itu tulis. Grafome ini present apa? Deskriptif, ya. Ya sama, deskriptif progresif sama. Lalu supaya sukacita kami ini perfect, menjadi penuh. Kok pakai perfect ya? Berarti ini perfect apa? Ekstensif. Atau ini perfect mana ya? Intensi, ekstensi, auristik, atau perfect dengan present force. Present force. Ini sukacitanya penuh ya sekarang gitu. Ya, supaya LAI terjemahkannya apa? LAI. Ayat 4 ya. Apa? Sukacita kami menjadi sempurna. Atau maybe complete. Nah, complete-nya ya sekarang, present force-nya, perfect-nya present force. Atau yang konsumatif. Sukacitanya dari lampau sampai sekarang. Konsumatif, complete itu. Oke. Itu bisa juga ya. Ya, itu bisa juga. Atau present force ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, kalau nggak ada, kita kembali ke tadi ya, infinitif tadi. Coba soalnya ya saya kasih, nanti bisa dikerjakan. Coba 2 Korintus 2 ayat 13. Ya. 2 Korintus 2 ayat 13. Nah, coba itu dikerjakan satu soal. 2 Korintus 2 ayat 13. But my mind could not rest because I did not find my brother Titus there. Nah, infinitifnya mana di sini? Urin, ya kan? Mutomeurin. Nah, kita lihat diagramnya. Me, ini ada to, terus diikuti oleh infinitif.
To, me, euren, me, titon. Nah, ini infinitif apa ini? Menjelaskan kata apa di sini? Nah, coba kerjakan dulu. Oke, dah? Apa? Euren itu artinya menemukan, ya. Euren tidak menemukan titus. Euren, titon. Nah, tidak menemukan titus itu infinitif apa? Menjelaskan kata apa? Hah? Kata kerjanya apa yang dijelaskan? SK, anesin. Nah, di situ Paulus dikatakan di situ pikiranku, ya, atau hatiku tidak tenang. Lalu RC katakan ditambah kata because di situ. Nah, berarti ini menunjukkan infinitif apa? Cause. Iya. Nah, sudah ada because di situ. Ya. Nah, maka me eurein titon me ini adalah menjelaskan sebab dari SK. Nah, kasih tahu sebabnya, ya. Oke, nomor berikutnya, nomor 2, ya. Nah, ini kerjakan di rumah. PR. Ini kan rumah kalian. Nomor 2, ya. Roma 7 ayat 18. Oke. Roma 7 ayat 18. Nah, di situ ada dua infinitif. Yang pertama totelein. Jadi totelein. Lalu ada kata to katergasestai. Nah, itu coba temukan itu infinitif apa. Nomor 3.
Roma 14 ayat 13. Roma 14 ayat 13. Nah, di situ ada kata titenai, ya, titenai, proskoma ya, titenai. Nah, ini infinitifnya. Oke, nomor berapa? 4. Roma 1 ayat 11. Roma 1 ayat 11. Nah, di situ ada kata Kristenai. Infinitif aorist pasif akutatif. Roma 1:11 ya. Roma 7 ayat 3. Roma pasal 7 ayat 3. Oke, di situ ada kata tu me enai. Ya, tu me enai. Dia bukan, nah, gitu ya. Udah berapa? 5. Oke, berikutnya. Galatia 2 ayat 12. Galatia 2 ayat 12. Nah, di situ ada kata protugareltein. Ya. Protugareltein. Terakhir Yohanes 2:24. Yohanes 2 ayat 24. Nah, di situ ada kata dia to auton ginoskein. Ya, ada kata ginoskein. Yohanes 2:24. Oke. Nah, coba itu dikerjakan infinitifnya ya. Tapi kalian bisa sambil latihan tenses yang lain juga di situ.
Tadi Galatia berapa? Galatia 2 ayat Ya. Galatia 2 ayat 12. Oke. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada ya? Oke. Nggak ada.